Seorang ibu membuka kebun ular dengan beternak sekelompok ular. Namun, kebun ular ini hanya melayani pelanggan wanita. Dan setiap pelanggan wanita yang mengunjungi kebun ular ini, datang dengan tegap dan pergi dengan lemah lunglai. Tak henti-hentinya memuji bahwa kebun ularnya adalah tempat pengisian energi untuk para wanita. Tapi, dia sama sekali tidak mengizinkan anaknya sendiri melangkahkan kaki ke dalam kebun ular, bahkan setengah langkah sekalipun. Setiap kali ada pelanggan datang, dia selalu mencari alasan untuk mengusir anaknya pergi. Gadis kecil yang tak bisa menahan rasa penasarannya. Hari itu, dengan bantuan seorang anak laki-laki, dia memanjat tangga. Berniat menyelinap masuk ke kebun ular untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, dia tanpa sengaja terjatuh dari tangga. Insiden itu membuat ibunya dan para pelanggan di kebun ular terkejut. Saat menemukan bahwa gadis kecil itu menyelinap masuk, ibu tak tahan untuk memberi teguran. Karena kebun ularnya mengedepankan prinsip sangat rahasia. Terlebih lagi, ibu tersebut tidak pernah mengizinkan anaknya untuk masuk ke tempat itu. Ibu hanya bisa tersenyum canggung sambil meminta maaf kepada pelanggan. Ibu juga berjanji bahwa lain kali ada barang baru, pastinya akan dipersiapkan terlebih dahulu untuk pelanggan itu. Tapi tak disangka, baru saja mengantar pelanggan pergi, kalian bermain di dalam sana dengan begitu gembira. Teriakan kalian terdengar begitu senang. Itu adalah kebun ular milik keluarga kami sendiri. Kenapa aku tidak boleh melihatnya? Kiki drama analisis. Kamu sudah melihat semuanya. Aku sudah melihatnya. Aku benar-benar sudah melihat semuanya. Kiki drama analisis. Di tempat pemandian kan memang seperti itu, bukan? AAAZ. Untung saja. Sepertinya Meng Meng. Sementara ini belum menemukan rahasia kebun ular. Meng Meng. Bukan karena ibu tidak mengizinkanmu masuk ke kebun ular, tapi karena saat ini belum waktunya. Jadi, tunggulah hingga kamu dewasa. Kembalilah bersama pacarmu. Maka ibu akan mengizinkanmu masuk ke kebun ular. Bagaimana? Setuju, kan? Benarkah? Tentu saja benar. Aku harus melihatnya. Sebenarnya apa yang ada di dalam kebun ular itu? Bu, aku membawa pacarku pulang. Dasar kamu, gadis kecil ini. Pacarmu datang ke rumah, tapi tidak memberitahu sebelumnya. Betapa memalukan. Ibu. Halo, Tante Lin. Jangan salahkan Meng Meng. Kami datang terlalu mendadak. Anak ini, ya. Sudah saya manja terlalu banyak. Pasti lelah di perjalanan tadi. Cepat masuk ke dalam. Ayo. Penjelasan. Meng Meng, kalian kali ini pulangnya agak mendadak. Ibu belum sempat membereskan kamar Zoumu. Pergi dan bereskan kamar sebentar. Ibu. Tante, biar saya saja. Kamu kan tamu. Mana mungkin membiarkan kamu yang pergi. Meng Meng, dengarkan ibu, cepat pergi. Ibu. Anak ini membuat saya kaget. Sudah larut, kenapa masih belum tidur? Ibu, saya membawa pacar saya pulang. Sekarang bolehkan saya masuk ke kebun ular? Tidak boleh. Kenapa? Kamu tidak menepati janji. Bukankah sebelumnya kamu bilang, kalau saya membawa pacar saya pulang, saya boleh masuk ke kebun ular? Lalu pacarmu, di mana dia? Dia ada. Kita putus saja. Saya pergi. Jangan ganggu. Jangan ingat-ingat. Kok bisa begini? Nomor telepon yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Meng Meng. Lihatlah, pria seperti apa yang kamu pilih. Setelah makan, langsung minta pergi. Tidak bisa dicegah sama sekali. Tidak mungkin. Zoumu tidak mungkin meninggalkan aku begitu saja. Sudah, cukup. Pokoknya kamu tidak boleh punya pacar. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke kebun ular. Lupakan saja niatmu itu. Ibu. Dalam setengah tahun setelah Zoumu pergi, aku perlahan-lahan membawa pulang banyak pacar. Namun setiap kali, di malam yang sama, hanya meninggalkan pesan putus. Sisi menjelaskan, pergi tanpa kabar. Dan aku juga belum pernah masuk ke kebun ular. Hahaha. Penjelasan drama Sisi. Setelah setiap pacarku menghilang, bisnis kebun ular keluargaku justru semakin maju. Baiklah, cepatlah. Bawa aku untuk mencoba barang baru. Baiklah. Barang baru akan langsung kuperlihatkan padamu. Segera persiapkan. Haha. Apakah pacar-pacarku menghilang tanpa alasan karena ini? Ibu. Minggir. Tidak lihat ibumu sedang sibuk? Tunggu sebentar, aku mau bertanya padamu. 8 pacar yang pernah kubawa pulang sebelumnya. Semuanya tiba-tiba memutuskanku tanpa alasan. Apa ini ada hubungannya denganmu? Aku sudah tahu. Kamu sengaja agar aku tidak masuk kebun ular. Dengan sengaja mengusir pacar-pacar yang kubawa pulang.
Semuanya kau usir. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Meng Meng, apa yang kamu bicarakan? Ibu berharap sekali kamu menemukan cinta sejatimu. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Tetangga-tetangga ini sudah sering di telinga ibu. Tidak tahu sudah berapa kali membicarakannya. Sungguh, tentu saja. Begini, Meng Meng. Selama pacar yang kamu temukan, luar biasa. Tidak memutuskanmu di hari kedua. Ibu akan mengizinkanmu masuk kebun ular. Bagaimana? Kalau begitu, kamu harus menepati janji. Kapan ibu pernah membohongimu? Sebenarnya apa yang terjadi di sini, Bu? Tidak ada apa-apa. Jangan berpikir macam-macam. Ibu mau pergi sibuk dulu. Cepat kembali ke kamar, jangan keluyuran. Zhou Kai pasti bisa bertahan sampai hari kedua. Halo, Zhou Kai. Ini Zhou Kai, pacar saya. Halo, Tante, saya Zhou Kai. Xiao Kai. Setelah perjalanan panjang, makan yang banyak. Terima kasih, Tante Lin. Meng Meng, temani ibu minum segelas. Bu, ibu tahu kan saya tidak kuat minum. Satu gelas saja sudah tumbang. Meng Meng bawa pacar pulang ke rumah hari ini, ya. Ibu senang sekali. Hanya satu gelas. Baiklah. Kiki Cuang. Analisis drama Kiki. Pusing sekali. Bu, Zhou Kai. Barusan masih minum bersama. Kemana dia pergi? Bukalah pintunya. Meng Meng. Bu, kebun ular ini. Bukankah biasanya hanya buka di siang hari? Kenapa hari ini buka sampai malam begini? Masih buka juga. Hari ini kebun ular kedatangan barang baru. Tante Zhang kamu itu. Tidak sabar untuk mencoba. Oh, Bu. Di mana Zhou Kai? Saya tidak tahu. Bukankah Zhou Kai bersamamu tadi? Bu. Zhou Kai menghilang. Apakah Zhou Kai pergi ke kebun ular? Analisis drama Kiki. Apa yang kamu omongkan? Dia sudah pasti begitu. Sama seperti yang sebelumnya. Pacar-pacar kamu itu. Analisis. Mereka meninggalkanmu dan pergi begitu saja. Dengarkan ibu, ya. Pria brengsek ini. Semuanya sama saja kelakuannya. Pergi ya sudah pergi saja. Nanti. Ibu carikan yang lebih bagus untukmu. Sekarang pergi dan tidur. Obat yang diberikan padamu. Bos, apakah obatmu ini ampuh? Lihat cara kamu bertanya. Kamu bisa tanya kemana saja. Di seluruh wilayah ini. Siapa yang belum pernah pakai obat dari saya? Yang penting bisa menjamin khasiatnya. Bos, apakah obat ini pahit? Apa yang kamu bicarakan? Ini untuk hewan ternak, loh. Lalu kenapa kalau untuk ternak? Akan saya cairkan untukmu. Ayo kita lihat sekarang bagaimana caranya kamu bisa menghalangi aku masuk ke kebun ular. Ibu, oh ibu. Capek tidak? Sebenarnya sangat capek. Tapi begitu anak perempuanku mencubit begini, langsung hilang capeknya. Ibu, cicipilah kue yang baru aku buat. Baru saja matang. Masih hangat, loh. Wah, anak perempuanku sudah kehabisan uang ya? Apa yang kamu pikirkan tentang orang itu? Orang itu hanya merasa kasihan melihatmu lelah, kan? Nah, ini baru lumayan. Cepat coba. Berikan aku saran. Analisis logam paduan. Rasanya enak ya. Keterampilan memasak Meng Mengku semakin meningkat. Kalau bukan karena kebun ular kita ini menghambat, Meng Mengku mungkin sudah lama menjadi ahli pembuat kue. Tentu saja, aku biasanya dengan teman-teman lamamu itu, membuat kue bersama teman-teman lamamu. Bukankah itu buatan sendiri? Tidak bisa lagi. Kalau kamu tidak datang, itu masih lebih baik. Tapi begitu kamu datang, ibu jadi merasa semakin mengantuk.
kamu juga tidur lebih awal ya? Baik, aku tahu, Bu. Kamu segera istirahatlah. Sudah makan obat tidurku dalam takaran yang cukup. Bu, malam ini jangan harap bisa menghalangiku masuk ke kebun ular. Bu, jangan salahkan aku, karena kamu sendiri yang tidak membiarkanku masuk ke kebun ular. Memulai analisis. Analisis drama Kiki. Analisis drama Kiki. Kunci kebun ular. Di mana ibu menyimpannya? Ah, di sini ya. Meng Meng. Meng Meng, kamu nakal. Kamu tidak patuh. Sudah ketemu. Kebun ular milik ibu seperti tempat penyimpanan rahasia. Aku benar-benar ingin melihatnya. Apa sebenarnya yang ada di dalam? Ibu bilang, melewati tempat ini akan langsung menuju kebun bagian dalam. Aku benar-benar ingin melihatnya. Apa sebenarnya yang ada di kebun bagian dalam? Analisis terpisah. Kebun bagian dalam. Analisis drama Kiki. Akhirnya aku berhasil masuk. Ini adalah teman-teman lelakiku yang hilang. Pakaian mantan-mantanku. 3. Ternyata memang ada 8 setelan. Ibu. Ini pacarku, Lilin. Ibu. Ini pacarku, Lin Huang. Ibu. Ini pacarku, Lu Jie. Ibu. Apakah mungkin? Semua ini hasil perbuatan ibuku? Sudah berapa kali ibu katakan, jangan mendekati kebun ular. Kenapa kamu begitu tidak patuh? Meng Meng, bukan ibu tidak membolehkanmu melihat. Namun sekarang belum waktunya. Tunggu sampai kamu dewasa. Dan membawa pacar kembali. Ibu hanya ingin kamu mengambil alih kebun ular, bagaimana? Nanti, kamu akan mengerti maksud baik ibu. Tidak mungkin. Zhou Kai. Pakaian Zhou Kai hilang. Apakah Zhou Kai benar-benar pergi dengan sendirinya? Ibu. Sebenarnya, ada apa yang kamu sembunyikan dariku? Apa itu? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Pergi. Pergi. Ibu. Jangan mendekat. Zhou Kai. Kenapa kamu baru muncul sekarang? Apakah kamu tahu? Aku terus mengkhawatirkanmu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kebun ular ini sangat rumit. Selain itu, ular sering keluar dan menyerang. Luka-luka ini. Apakah semua ini disebabkan oleh ular? Bukan ular. Itu ibumu. Apa? Teh. Malam itu, ibumu berkata ingin membawaku ke kebun ular. Sepanjang jalan aku dikejar ular. Aku berhasil melarikan diri dari kebun ular. Tapi sempat terjatuh dari tebing. Untungnya ada yang membawaku ke rumah sakit. Aku baru saja kembali untuk memberitahumu semuanya. Tapi aku tidak menyangka. Kamu diam-diam masuk ke kebun ular. Saya tidak punya pilihan. Hanya karena kamu, aku ikut masuk. Memang pantas. Siapa suruh kamu melihat ibu saya cantik? Memiliki terhadapnya pikiran tidak baik yang seharusnya tidak ada. Ibu saya tidak memberikanmu ke ular. Itu sudah cukup baik untukmu. Tapi ibumu terlalu kejam. Kalau bukan karena saya sudah mempersiapkan diri sebelumnya, kamu kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Jangan mulai lagi.
Asteris, tidak jelas konteks, harus diperiksa lebih lanjut. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku menyukaimu. Asteris, tidak jelas konteks, harus diperiksa lebih lanjut. Asteris. Saat awal aku mencarimu, memang hanya untuk, di depan ibuku, berpura-pura menjadi pacarku, untuk menyelidiki keberadaan Zhou. Kamu benar-benar tidak punya hati. Memang begitu. Bukankah kamu datang untuk menyelidiki keberadaan Zhou? Ngomong-ngomong, bagaimana? Ada petunjuk apa? Ikut aku. Kapan kamu menemukan ruangan ini? Sebelumnya, saat bersama ibumu, masuk ke kebun ular. Aku sudah memperhatikan. Ruangan ini ada yang aneh. Pasti ada rahasia di dalamnya. Jangan-jangan, Zhou dikurung di sini? Zhou, kamu pelankan suaramu. Kalau mengganggu ular-ular itu, kita pasti mati. Benar. Kunci ini seharusnya bisa membuka pintu ini. Cepat lihat, Zhou ada di dalam atau tidak. Bagaimana? Cepatlah kamu. Ibuku mungkin akan terbangun. Kalau ibuku tahu, dia pasti akan memukulku sampai mati. Jangan desak, sebentar lagi selesai. Cepat sedikit. Analisis inovasi hari ini. Meng, kamu sangat mengecewakanku. Kamu ternyata membawa orang luar masuk ke kebun ular milikku. Aku ingin lihat hari ini. Kebun ular yang kamu ciptakan sendiri. Sebenarnya ada rahasia apa di dalamnya? Zhou Kai, cepat, buka pintunya. Lihat Zhou. Apakah benar ada di dalam atau tidak? Qin Meng. Ibu, kamu dengan segala kesulitan melindungi fakta itu. Hari ini aku ingin lihat apa rahasia yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya.